仮面ライダーマイスぜひ劇場でお会いしましょう。仮面ライダーマイス制作発表。 Kacau. Ceritanya nih ya, Ana itu lagi ngedit video nih buat diupload hari ini soal Kamen Rider Maisu ya. Dan ini kayaknya salah satu pengumuman tiba-tiba yang benar-benar bikin gempar kayak gempa. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ataupun pemberitahuan sebelumnya. Tiba-tiba Official Toei sekitar jam 9 malam ya, tanggal 15 Juli kemarin nge-publish sebuah video berjudul Special Production Teaser. Di sini mereka itu ngasih lihat teaser dan juga beberapa cuplikan di serialnya nanti. Mengumumkan 3 case utama dan ada juga 4 staff utama, bahkan sinopsisnya juga udah ada. Pusing, asli pusing guys ya. Update tiba-tiba ini membuat pembahasan yang udah Ana syuting dan lagi edit nih ya langsung kacau semua. Langsung kacau balau guys ya, harus dirombak lagi semua satu-satu. Nggak mungkin dong yang udah Ana syuting capek-capek ya nggak jadi upload ya. Makanya ini Ana tuh lagi putar otak lah untuk coba gimana di mix pembahasannya. Nah, dan dengan kondisi ini, Ana harap kalian ya mewajarkan jadinya ya. Jadi ada beberapa pendapat dan juga teori di beberapa bagian yang masih kayak sebatas prediksi. Ya langsung kayak ketimpa lah sama info-info official ini. Ini juga Ana pusing nih ngeditnya gimana ya. Kalau ada bagian yang double-double juga ya nanti Ana edit lagi dengan tambahan notes juga lah ya. Yah, apa banget lah ini si Toei ya. Perasaan nggak pernah deh kayak gini ya. Semua info-infonya sudah Ana update di fanpage ya saat itu juga kemarin malam. Jadi langsung aja disimak guys ya. Sekali lagi Ana minta pewajarannya ya. Nggak expect soalnya ini. Jadi stres banget juga ini Ana ya. Ini dia yang paling gempar kemarin guys ya. Jadi langsung aja kita sambut MC Kamen Rider kita berikutnya setelah baku nih ya. Ini dia, Ikuho Akiya akan berperan sebagai Sora Otosumi aka Kamen Rider Maisu. Sudah resmi dan juga sudah official. Ini dia guys ya. Gimana first impression dari kalian? Kalau Ana jelas ya oke-oke saja dan cukup unik juga ngelihatnya. Karena pas Ana lihat pertama kali, loh ini kok kayak bukan Japanese ya, tapi lebih kayak opa-opa Korea. Dan jika dari kalian ada yang tahu ya dengan track record aktornya sebelumnya itu pernah bermain sebagai apa, mungkin ya silahkan kasih info aja. Dan di video ini Ana juga ngebahas soal namanya ini guys ya, dimana sebelumnya si official Maisu juga ngasih hint soal nama dari si MC-nya ini. Maaf kalau berbeda di pembahasan nantinya ya, soalnya pas bahas namanya Ana itu nyebut namanya itu Nezumi Sora. Dan sekarang sudah official namanya itu Sora Otosumi. Jadi karakter ini memiliki pembawaan yang menenangkan dan juga memberikan rasa aman, namun menyimpan aura misterius yang sulit ditebak. Menariknya, transformasinya digambarkan bukan sekedar untuk menegakkan keadilan konvensional, melainkan bertindak sebagai sebuah peta bagi arah cerita. Outfit Sora juga menarik guys ya, dimana dia itu memakai kemeja dengan motif polkadot bolong-bolong, dimana ini tuh jelas adalah referensi dari keju ya. Dan dia juga memakai dasi, dimana luarnya itu bukan memakai jas guys ya, tapi jaket kulit. Dan ini dia heroinnya yang sudah langsung diumumkan juga. Yuk, para karbit berkumpul lah semua ya. Ya, langsung klaim-klaim pasti ya. Apakah kehadirannya itu akan langsung membuat kalian itu berganti waifu? Jadi ini dia heroin kita di Kamen Rider Maisu ya. Riko Horikawa akan berperan sebagai Yuna Mizuki. Sesuai rumor berarti ini case-nya guys ya. Dan masih di video ini juga Ana itu udah ngebahas soal arti namanya yang Yuna Mizuki ini dari beberapa hint yang dikasih sama official sebelumnya. Nah, kalau ini tepat 100%. Beneran namanya itu Yuna Mizuki. Dari segi outfit sih ya biasa aja ya, anak sekolahan pada umumnya dan kelihatan bocil banget. Tapi emang sesuai yang sudah dibahas kemarin, dia itu hitungannya tetap si nona muda ya. Sementara butlernya si Sora. Yuna ini karakter heroin yang kuat namun memikul banyak beban berat di pundaknya. Dia juga menjadi sosok penting yang harus dilindungi oleh sang tokoh utama. Dan satu lagi guys ya, cast yang diumumkan juga di pengumuman tiba-tiba kemarin yaitu Keisuke Higashi yang akan berperan sebagai Kamuri Minetaka aka Kamen Rider Mao. Ini dia ternyata si Kamuri ya, si karakter misterius katanya. Jadi dia juga yang akan menjadi rival dari Kamen Rider Maisu. Ya, ini dia human form-nya juga guys ya. Ini outfitnya mewah sekali dan terlihat pengap dan panas banget itu ya. Ana sih ngelihatnya dia itu kayak Ardyn di Final Fantasy 15. Karakter Arataka digambarkan sebagai pemimpin dari sebuah organisasi misterius. Sifatnya tenang namun memiliki sisi polos atau innocent. Penampilannya sangat berwibawa dengan aura kuat layaknya seorang last boss. Kostum yang ia
Seakan-akan memiliki desain bernuansa historis atau era masa lampau yang tampaknya akan memegang kunci penting dalam plot cerita. Sudah dipastikan dan juga dikonfirmasi Sora Otosumi aka Kamen Rider Maisu dan juga heroinnya Yuna Mizuki akan muncul pada summer movie Kamen Rider Zetsu Farewell Mission ya, yang akan tayang di bioskop Jepang pada tanggal 24 Juli 2026. Perkenalan ya. Serial Kamen Rider Maisu ini akan membawakan konsep yang saling bertolak belakang, dan ini dia poin-poinnya yang Ana udah breakdown dari special production teasernya. Jadi di sini ada kayak masa depan versus masa lalu, individu versus kelompok, kucing versus tikus, driver dada versus driver pinggang, evolusi versus tetap atau tidak berubah, penyendiri versus organisasi, dan juga kebebasan versus keteraturan. Dan di sini ada kepatuhan nih. Kepatuhan lawannya apa guys? Pemberontakan mungkin ya. Bocoran sinopsis dari Kamen Rider Maisu juga sudah ada, jadi langsung aja Ana bacain ya. Protagonis pria Otosumi Sora adalah butler atau pelayan pribadi dari protagonis wanita bernama Mizuki Yuna. Keluarga Otosumi dan juga Mizuki adalah teman lama, di mana keluarga Otosumi telah melayani keluarga Mizuki selama turun-temurun dan juga mengelola semua urusan mereka. Sora dan juga Yuna sudah saling mengenal sejak kecil pastinya. Namun karena sebuah insiden di masa muda mereka, apa tuh? Mereka itu menerima sabuk dan juga menjadi terikat oleh takdir. Yuna pergi ke sekolah setiap hari, sementara Sora sembari mengurus rumah tangga bertanggung jawab untuk menyelidiki dan juga memburu objek-objek misterius. Ketika sebuah peristiwa aneh terjadi dan juga Sora perlu menggunakan sabuk untuk berubah, Yuna itu memiliki hubungan telepati dengan si Sora. Jadi ada sebuah perintah nih untuk ngebuka kunci penggunaan kekuatannya. Nah, di sini ada perintah juga, menjadilah tikus. Sora kemudian dapat menggunakan Maisu Driver dan juga Raido X untuk berubah menjadi Kamen Rider Maisu. Tentu saja, protagonis wanita juga dibutuhkan untuk menonaktifkan transformasi tersebut. Sid X, nah ini tuh nama sisa-sisa yang tertinggal setelah mengalahkan Fukashiki. Jadi Fukashiki ini adalah nama Kaijin dalam cerita Kamen Rider Maisu. Tujuan Sora mendaur ulang telur-telur ini, karena penggunaan kekuatan Sora juga memberikan beban pada tubuh Yuna. Unik guys. Sora akan kembali ke rumah untuk memasak setelah mendaur ulang telur-telur tersebut. Ia menetralkan efek berbahaya dari si Sid X tadi dan mengubahnya menjadi berbagai hidangan lezat demi memulihkan kondisi tubuh Yuna. Jadi kayak rantai gitu ya, jadi kayak circle gitu. Ini menarik juga guys sinopsisnya. Jadi ada 4 staf utama yang sudah dipastikan akan menaungi serial Kamen Rider Maisu tahun ini. Dan muncul juga ya di video special production teaser di mana mereka itu saling ngobrol satu sama lain. Jadi untuk sutradara utama ada Sojiro Nakazawa, dan untuk action director ada Satoshi Fujita, dan untuk produsernya ada 2, Naomi Takebe ya, dan juga ada Yosuke Minato. Sebelumnya digacar tuh Yosuke Minato ya. Dan penulisnya belum guys ya, sepertinya nanti pas pressconnya diumumkan, kemungkinan besar ya Bapak Naruhisa Arakawa. Informasi pressconnya, Kamen Rider Maisu akan diadakan pada tanggal 4 Agustus 2026. Siap-siap guys, 4 Agustus bakalan chaos banget. Kirain Ana bakalan apa ya, kayak teaser kedua sekalian ngenalin driver lah. Taunya pressconnya juga 4 Agustus. Dan untuk beberapa gambar yang diperlihatkan di teasernya Ana bahas nanti aja guys ya. Udah Ana wakilkan juga di beberapa pembahasan yang terkait. Takut video ini juga jadi kepanjangan. Itu dia setidaknya semua info terbaru dan juga official yang Ana bahas belakangan. Dan untuk video ini Ana itu langsung tempatkan di bagian paling depan guys ya. Oke? Jadi selamat menyaksikan dan juga menyimak semua info yang udah Ana syuting duluan sebelum info ini. Oke guys? Gaskan lagi bahas Kamen Rider Maisu guys. Ini info-info dan rumor-rumornya malah pada banjir setelah first look ya. Pas zaman rumor malah kayak gacoan kalau subuh, sekarang ya sepi pak. So, sudah siap menyimak lagi info-info terupdate perihal Kamen Rider Maisu? Periode sekarang aja udah banyak banget dan ada aja tiap harinya. Gimana bulan Agustus nanti guys? Langsung saja, ini dia, kita gaskan. Nyambungin dulu sama event Bilibili World 2026 di Shanghai kemarin ya. Jadi acaranya itu kan berlangsung dari tanggal 10 sampai 12 Juli 2026. Yang berarti di saat Ana syuting video ini, eventnya itu sudah selesai, sudah beres. Dan ternyata ada beberapa bagian yang menarik lagi nih yang bisa kita ulik. Jadi Bandai itu ikut mejeng ya dengan ngebawa 2 IP tokusatsu mereka, Kamen Rider dan juga Ultraman. Dan yang mau langsung kita bahas tentu saja bagian Kamen Rider Maisu. Kemarin Ana itu sudah banyak bahas ya soal DX Maisu Driver yang sudah dipajang di sana. Tapi etalasenya biasa aja, soalnya polos banget. Dan sudah banyak orang juga yang
yang foto dari berbagai macam sudut dan sekalian anu juga breakdown ya. Dan menambahkan juga tambahan dari kalian soal mekanisme dari Raido X ya, Raidex atau Raido Exu. Jadi memang di dalam telurnya itu ada dua hewan yang diperlihatkan dengan dua gambar di dua lapisan yang berbeda. Ketika bagian tikus yang nampang, si kucingnya itu nyumput di bagian bawah cangkang telurnya di bagian kanan ya, yang sudah terbuka pastinya si cangkang telurnya. Lalu ada gambar yang kemungkinan ini akan jadi bagian atas box DX-nya. Kita itu diperlihatkan dengan DX Maisu Driver yang terbuka dan belum dimasukkan dengan si Raido X ya. Nah, ketika terbuka ya kayak begini guys. Anda lihatnya kayak Ultraman Rubu malah ya. Panel driver kita lihat berada dalam kondisi terbuka dan juga mengembang ke 4 arah ya, atas, bawah, kiri, dan juga kanan. Dan dari sini kita itu jadi tahu di versi DX-nya nanti, dia itu akan menggunakan 3 titik pin metal sebagai konektor untuk membaca si Raido X-nya. Dimana mekanisme ini adalah mekanisme yang sama seperti Gochizo di seri Kamen Rider Gabu. Rentan error yang kayak begini tuh guys ya. Apalagi kalau kotor, wah udah itu ya. Dan berarti sudah fix juga ya, collectible itemnya nanti hanya plastik saja, tidak ada elektroniknya. Terakhir yang ada elektronik berarti revise ya dengan vice stemnya ya. Nah ini tuh tidak menghitung item power up yang kebanyakan udah mulai ada elektroniknya sendiri ya. Tapi ini yang basic-basic yang awal-awal keluar ya. Di sini kita juga bisa melihat tulisan Evolution. Ini seperti gabungan kata dari egg dan juga evolution ya. Di etalase ini kita juga sekalian diperlihatkan dengan standee dari Basic Form Kamen Rider Maisu yang posenya sangat menarik dan juga mengundang perhatian. Berpose dengan satu lutut menyentuh lantai sambil menopang dagunya dengan tangan, membuat auranya itu terasa santai dan juga chill banget. Nah, dari gaya-gayaannya yang begini aja, kita itu jadi bisa menduga-duga nih nanti secara personality dan juga karakterisasi MC-nya itu ya bakalan kayak gimana. Pasti pada pengennya MC yang cool lagi kan ya? Nggak pengen kan yang berisik-berisik yang teriak-teriak? Dan di hari terakhir event Bilibili ini, hari Minggu tanggal 12 Juli ya, Kamen Rider Maisu hadir sebagai kejutan dan menyapa para penggemar yang datang mengunjungi acara ini. Langsung heboh dah tuh ya. Cuman yang perlu kalian tahu ya, ini suit yang hadir di sini yang versi live stage atau versi khusus untuk acara-acara seperti ini ya. Jadi jangan langsung judge, oh kayak begini nih nanti di serialnya, oh jelek tuh terlalu polos dan segala macem. Nah nanti guys ya, di serialnya itu akan jauh lebih mantap dan lebih nyala lagi dan juga timbul detail-detailnya. Anda bisa komen kayak gini karena pas zaman Zetsu itu emang punya beberapa versi suit ya. Ada yang dipakai di serial khusus memang buat syuting episodenya, dimana itu kastanya jelas itu tuh paling tinggi. Dan ini juga biasanya ada beberapa versi lagi kan. Ada yang buat close up look guys ya, dan ada suitnya itu yang khusus buat shoot jauh dan juga dipakai bertarung, dimana detailnya yang nggak terlalu gimana banget lah. Dan ada lagi yang buat dipakai di acara-acara stage kayak begini. Kemarin kan di IGX dan juga Kamen Rider Store itu kan ada tuh Zetsu guys ya, dimana kelihatan lah bedanya. Nah kalau yang itu tuh pakai yang versi buat datang ke acara-acara seperti ini ya. Karena banyak sekali pengunjung yang hadir dan juga ngerekam pastinya ya, jadinya foto-foto dan juga video Maisu yang hadir di sini ya dengan cepat langsung menyebar ke seluruh penjuru media sosial. Gak ada larangan dari pihak Bandai yang tidak memperbolehkan mendokumentasikan ya. Kalau staff Bandainya Nox ya baru dah tuh ya, woi nggak boleh sebar doxly. Kita bisa lihat lah beberapa pose dari Maisu ini ya. Ada yang chill tadi, ada juga yang pegang-pegang buntut ya. Jadi itu memperlihatkan juga lebih detail gimana bagian buntutnya. Dan ternyata cukup keren loh ya. Dan adalah beberapa pose yang lainnya ya. Seperti yang Anda bilang tadi, dari sini kita itu bisa menduga-duga personality dan juga karakter MC-nya nanti akan seperti apa. Kemarin kan Ana itu udah ingatkan ke kalian ya perihal update gede lagi yang akan datang, yaitu di tanggal 4 Agustus 2026. Tapi ini tidak membuat akun official dari Kamen Rider Maisu itu sepenuhnya AFK. Dimana dari kemarin kita itu diberikan beberapa clue yang kemungkinan clue ini atau hint ini tuh merujuk ke nama-nama karakter nantinya di serial Kamen Rider Maisu, terutama nama dari MC-nya. Jadi yang pertama nih, 3 hint awal yang dibagikan di akun X atau di akun Twitter official dari Kamen Rider Maisu. Mari kita langsung analisis. Ini Ana persimpel langsung aja ya pembahasannya ya. Jadi yang jago penulisan bahasa Jepang boleh ikut nambahin juga. Jadi hint pertama ada tulisan ne yang berarti suara. Hint kedua ada tulisan sumi yang berarti itu jernih. Dan hint ketiga sora yang berarti langit atau angkasa. Jika digabungkan ya, ne, sumi, dan juga sora, nah yang kemungkinan nama MC kemungkinan ya dari Kamen Rider Maisu adalah Nezumi Sora.
Secara lisan, kata Nezumi memang terdengar persis seperti kata tikus katanya dalam bahasa Jepang. Nama ini memberikan citra seseorang yang memiliki jiwa yang bersih, pembawaan yang tenang, serta kehadiran atau tutur kata yang menyejukkan hati, bagaikan suara yang bening di malam hari yang cerah. Ini adalah teknik pemilihan kanji atau ateji yang sangat cerdas dan indah. Sering digunakan untuk nama karakter visi di dalam anime maupun manga atau nama pena agar memiliki pelafalan yang unik namun dengan arti tersembunyi yang sangat mendalam. Ya nggak usah heran guys ya, karena setiap seri tokusatsu nama MC-nya kalau kita telah memang punya arti lebih yang disesuaikan ya dengan tema serialnya yang nyambung. Jadi seperti Baku kan di Zetsu ini ya yang artinya itu kan pemakan mimpi. Soma juga digabungkan ada artinya yang ada kesinambungannya juga dengan makan ya. Nah, apakah benar nama MC-nya nanti Nezumi Sora? Jadi kita tunggu saja ya. Gak cuman MC aja, tapi ada hint selanjutnya lagi nih ya. Kalau tadi 3, sekarang ada 4 kanji. Pertama, ada Yu yang berarti lembut, baik hati, manis, dan juga anggun. Selanjutnya ada Na yang berarti tumbuhan hijau atau bunga yang mekar. Ketiga, ada Mizu yang berarti segar, murni, berkilauan seperti embun pagi atau pertanda baik ataupun berkah. Dan terakhir ada Ki yang berarti kehidupan atau pertumbuhan. Jika keempat kanji tersebut dirangkai, terciptalah nama Yuna Mizuki. Jika arti dari keempat kanji ini disatukan, nama ini tuh menyimpan makna dan juga doa yang sangat mendalam. Seorang gadis berhati lembut dan indah layaknya bunga yang mekar secara alami, yang melangkah di dalam kehidupan yang murni, segar, serta selalu dipenuhi berkah keberuntungan. MC Nezumi Sora dan heroin Yuna Mizuki, apakah benar? Dan disenambungkan dengan petunjuk yang sudah Anda bahas kemarin, MC-nya kan seorang kepala pelayan ya katanya ya, atau butler ya, dan heroinnya adalah nyonya atau noda mudanya. Di hari Minggu kemarin juga sekalian diumumkan Bandai Candy Toys Sodo Series Kamen Rider Maisu X01 yang dijadwalkan rilis pada September 2026 dengan harga 590 yen per kotak. Nah, siapa aja nih yang masih main dan juga masih koleksi Sodo? Katanya untuk Sodo yang tahun ini, mereka itu ngasih upgrade untuk bagian sendi di bagian perut yang bikin pose Rider Kick itu makin dinamis. Jadi total itu ada 10 varian ya. Di Wave X1 ini bakalan ada total 10 jenis pilihan box, termasuk beberapa karakter misterius yang sengaja masih dirahasiakan Bandai. Di Zetsu juga masih ada yang dirahasiakan waktu itu ya. Di Wave pertama ini kita juga langsung disuguhkan duo kucing Rider ya. Kamen Rider Mao dan juga Kamen Rider Rido yang punya detail cetakan tubuh berbeda dan juga katanya berbeda juga presisinya hasilnya. Jadi kita lihat aja detail-detailnya ya. Jadi box 1A kita itu dapat beberapa part dan juga tangan dari Kamen Rider Maisu. Di box 2B ada base body dan juga ya kemungkinan sih dapat stand biasanya ya kalau sama si base body ini ya. Jadi dapat body dan juga kemungkinan stand untuk Kamen Rider Maisu dan dapat senjatanya juga. Jadi kalau mau bikin Kamen Rider Maisu secara utuh, kalian itu butuh beli 2 box ini. Box 1A dan juga box 2B ya. Nah, box 3A dapat part tangan dan juga beberapa part lainnya untuk Kamen Rider Mao. Jadi sama seperti 1A tadi. Box 4B dapat base body dari Mao. Jadi harus beli 3A dan juga 4B buat bikin Kamen Rider Mao. Kamen Rider Rido juga sama, kali ini di 2 box ya, yaitu box 7A dan juga 8B. Berarti ada 4 box yang masih dirahasiakan sama si Bandai isinya itu apa ya? Yaitu box 5A sama 6B dan juga 9A sama 10B ini kalau bener ya. Nah, rider apa nih kira-kira? Ya kemungkinan besar ya masih dari Maisu lah. Soalnya ini kan Sodo seri Maisu ya. Dari rilisan Sodo ini juga kita itu jadi tahu dengan senjata utama dari Kamen Rider Maisu bernama Maisu H. Dan kemungkinan ini tuh mempunyai 2 mode, yaitu slicer mode dan juga shooter mode ya. Katanya ini konsepnya itu dari pisau pemotong keju guys. Nah kalau dilihat dari versi Sodonya, ya ini udah cukup keren sih menurut Ana ya. Ya bosen juga kan pedang lagi. Ini kan dibilangnya itu slicer guys ya. Terlihatlah futuristik di sini guys ya. Ya kayak Mega Man gitu sih yang Anda lihat ya. Nanti versi DX ataupun versi aslinya harusnya jauh lebih keren lagi. Dan sejauh ini kita itu sudah diperlihatkan dengan sketch dari 5 kepala rider yang akan muncul di seri Kamen Rider Maisu. Dan ini yang bikin sketch ya dari satu orang yang sama guys ya. Nggak pisah-pisah, nggak kumpulan guys ya. Udah, makanya enak kayak begini. Jadi 2 atas nih, ini katanya yang akan menjadi bentuk kepala untuk power up form dari Kamen Rider Maisu dan juga Kamen Rider Rido. Kemarin udah disebutin soal Maisu dan juga Rido yang bakalan dapat power up. Nah, katanya bentuk kepalanya itu kayak begini. Mungkin ini upgrade form guys ya, yang kemungkinan bakalan keluarnya itu di periode bulan Desember. Yang uniknya, Rido di sini yang dapat, bukan Mao guys ya.
Jadi bersama dengan si Maisu, Rido nih yang dapat. Dimana di ceritanya Rido ini katanya adalah muridnya si Mao ya. Dan untuk 3 bawah ya, ada rider kelinci, naga, dan juga babi. Kelinci kan yang katanya rider cewek dan pakai belt di dada seperti Maisu. Sedangkan untuk rider naga dan babi katanya bakalan keluarnya itu di movie aja, bukan di serial ya. Jadi kalau di Ryuki, si naga dan si babi ini tuh kayak Kamen Rider Femme dan juga Kamen Rider Verde ya. Nah, yang ini nih yang bikin Ana itu cukup excited. Hasegawa Kasumi yang dikenal sebagai pemeran Morphonia di Osama Sentai King Oja akan memerankan Rabbit Rider. Sedangkan Suzuki Hirofumi yang dikenal sebagai pemeran Tsuyoshi Kijino aka Kiji Brada di Avatar Sentai Dawn Brothers akan memerankan Monkey Rider atau Rider Monyet. Jujur, kalau Hasegawa Kasumi, wah pecah sih ini. Di King Oja, orang-orang kan pasti lebih kesemsemnya itu sama Rita jelas ya, atau sama Himenoran. Tapi Morphonia sebenarnya underrated banget. Anu kurang suka tampilannya karena terlalu di-anime-animekan ya, kalau di King Oja. Tapi kalau dia casual, kalian lihat ya di Instagramnya atau di media sosial dia. Asli guys, cakep banget. Cakep banget. Nah, di Rider kan harusnya ya secara tampilan bakalan lebih lebih casual pastinya ya, dan juga lebih normal lah. Jadi siap-siap dah bakalan banyak karbit berbunculan. Jadi ditunggu soal ini tuh benar apa tidak. Dan soal Kijino yang bakalan balik lagi ya, ini cukup unik juga sih guys ya. Karakter dia kan cukup unik ya, apalagi jadi Rider monyet. Ana rasa ya bakalan pas-pas aja. Sebelumnya dia itu kan pernah balik ya di salah satu episode Gachart dan juga di VC-Next Gachart juga. Set dasar atau base untuk Kamen Rider Maisu disebut merupakan versi modifikasi dari set yang digunakan dalam Number 1 Sentai Gojuja. Ini maksudnya apa guys ya, base? Set base. Oh, base camp mungkin ya? Markasnya gitu ya? Jadi ibarat kalau di Zetsu sekarang yang paling sering ya Zetsu room-nya lah ya. Nah, ini kayak base-nya lah. Jadi di sini katanya menggunakan set yang udah ada di Number 1 Sentai Gojuja. Oh, Tega Sword Cafe ya, berarti Gojuja ya. Oke, ngerti. Dan ini dia yang terbaru guys ya. Ana excited nih bahasnya, yaitu rumor list daftar mainan dari Kamen Rider Maisu. Gak main-main banyak.